Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sita Tili, NIM 2310417930. Di sini saya akan menjelaskan informasi mengenai ekspor kalbar dan bagaimana cara meningkatkan ekspor kalbar. Dan apa saja sih produk yang bagus untuk diekspor? Pertama-tama ada penjelasan. Kalimantan Barat atau Kalbar memiliki posisi strategis dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan. Aktivitas ekspor dan impor di Kalimantan Barat atau Kalbar merupakan salah satu pilar ekonomi terpenting di Pulau Kalimantan, terutama karena kekayaan sumber daya alamnya dan posisinya yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum ekspor kalbar tahun 2025-2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS akhir 2025, neraca perdagangan kalbar menunjukkan tren positif dengan surplus yang konsisten. Yang pertama, nilai ekspor. Pada Oktober 2025 saja, nilai ekspor mencapai USD 115,60 juta, naik 27,12% dibanding bulan sebelumnya. Yang kedua, negara tujuan utama. Tiongkok, terutama untuk tambang, Malaysia, perdagangan lintas batas, Jepang, dan Singapura. Yang ketiga, pintu ekspor. Selain pelabuhan Kijing dan Pontianak, pos lintas batas negara atau PLBN seperti Aruk dan Antikong menjadi jalur vital ekspor produk UMKM ke Malaysia. Slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang cara meningkatkan ekspor kalbar. Untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor, ada beberapa langkah strategis yang perlu diambil, baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha. Yang pertama, hilirisasi produk, berhenti mengekspor bahan mentah. Contohnya, mengolah kelapa sawit menjadi minyak goreng atau sabun di dalam negeri agar nilai tambahnya masuk ke daerah. Yang kedua, optimalisasi pelabuhan Kijing. Memaksimalkan pelabuhan ini sebagai hubungan internasional agar kapal-kapal besar bisa langsung bersandar tanpa harus transit di Jakarta atau Surabaya, sehingga menekan biaya logistik. Yang ketiga, ada standarisasi atau sertifikasi produk. Produk UMKM seperti makanan, olahan, atau kerajinan harus memiliki sertifikasi internasional ISO, HACCP atau sertifikasi organik untuk menembus pasar Eropa dan Amerika. Yang keempat, ada digitalisasi dan branding. Memperkuat lokal branding melalui platform e-commerce global dan pameran dagang internasional secara digital. Yang kelima, pemanfaatan jalur PLBN. Mengoptimalkan perdagangan lintas batas dengan Malaysia untuk produk-produk segar seperti sayur, jagung, dan buah-buahan, karena jarak angkut yang lebih pendek. Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang ekspor dan impor yang berkembang di Kalimantan Barat. Yang pertama, ekspor yang berkembang. Komoditas ekspor utama Kalimantan Barat menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan tujuan pasar utama seperti India, Qatar, dan Malaysia. Yang pertama, bahan kimia anorganik. Ini adalah golongan barang dengan kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor provinsi, mencapai lebih dari 60% pada Januari 2025 menurut Badan Pusat Statistik Indonesia. Yang kedua, lemak dan minyak hewan atau nabati, CPO dan produk turunan. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dengan lahan sawit terluas dan produk olahannya seperti RBD palm oil, RBD palm stearin, dan PKE menjadi andalan ekspor. Yang ketiga, karet dan barang dari karet. Sektor pertanian ini konsisten menjadi salah satu penyumbang utama devisa ekspor kalbar. Yang keempat, produk pertanian lainnya. Komoditas seperti biji pinang juga menunjukkan geliat ekspor yang meningkat, didorong oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor dalam bentuk olahan. Selanjutnya ada impor yang berkembang. Di sisi impor, beberapa golongan barang menunjukkan aktivitas yang signifikan untuk mendukung perekonomian daerah. Yang pertama, kapal laut dan bangunan terapung merupakan penyumbang impor terbesar pada awal 2025.
menunjukkan adanya kebutuhan investasi di sektor maritim atau transportasi. Yang kedua, bahan bakar mineral. Impor bahan bakar fosil juga menjadi komponen penting untuk memenuhi kebutuhan energi di provinsi ini. Yang ketiga, mesin dan peralatan listrik atau mekanik. Kategori ini menunjukkan adanya impor peralatan industri atau konsumsi yang diperlukan untuk pembangunan dan operasional berbagai sektor. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.